Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana menyusun MIG desain beton mutu tinggi dengan target pertekan 45 megapascal menggunakan metode SCI 211.4R-08. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana membuat MIG desain beton mutu normal menggunakan metode CI 211.1/91. Jadi, antara beton mutu normal dan beton mutu tinggi memiliki panduan yang berbeda. Namun langkah-langkahnya hampir sama. Langkah pertama, kita harus memahami karakteristik material hasil pengujian kita, baik kita uji di laboratorium tertentu seperti semen, kemudian agregat halus, serta agregat kasar kita, di mana untuk semennya, untuk berat jenis semennya adalah 3,15 ton per meter kubik. Kemudian untuk agregat halus, untuk fineness modulus atau modulus kehalusan sebesar 2,46. Kemudian berat jenis dry agregat halus sebesar 2,48 ton per meter kubik. Kemudian penyerapan agregat halus sebesar 4,57% dan kelembaban agregat halus sebesar 3%. Kemudian untuk agregat kasarnya, untuk ukuran maksimal agregat kasar, saya rencanakan maksimal 20 mili. Kemudian berat jenis dry agregat kasarnya sebesar 2,4 ton per meter kubik. Kemudian dry loaded unit weight atau berat dengan rojokan kurang lebih sebesar 1.451 kg per meter kubik. Kemudian penyerapan agregat kasarnya sebesar 0,35%. Kemudian kelembaban agregat kasarnya sebesar 1%. Data ini menjadi dasar presisi dalam menghitung campuran beton kita. Kemudian langkah awal ini hampir sama, yakni menentukan kuat tekan rata-rata atau FCR. Nah, penentuan kuat tekan rata-rata ini mengacu pada tabel 5.3.1.2 dan tabel 5.3.2.1 serta tabel 5.3.2.2 sesuai dengan SNI 2847/2013, di mana pada tabel awal kita akan melihat faktor modifikasi untuk deviasi standar benda uji. Jika jumlah pengujian kurang dari 30, bisa kita menggunakan faktor modifikasi sebagai berikut. Kemudian jika ada data-data atau kita sudah melakukan pengujian sebelumnya, bisa kita melakukan atau menggunakan tabel 5.3.2.1 terbagi menjadi dua bagian. Jika FCR kurang dari 35 megapascal, bisa kita menggunakan rumus 5-1 dan rumus 5-2, lalu kita pilih mana yang paling terbesar. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, kita akan belajar membuat MIG desain mutu tinggi. Berarti kita menggunakan tabel yang paling bawah, yakni FCR lebih besar daripada 35 megapascal. Nah, sehingga kita bisa menggunakan rumus yang ini, rumus 5-1 dan 5-3, lalu kita pilih mana yang paling terbesar. Kemudian jika kita tidak memiliki data-data, bisa kita menggunakan tabel 5.3.2.2 atau merencanakan beton mutu tinggi. Kita bisa menggunakan rumusan FCR aksen 1,1 kalikan FCR ditambah 5. Kemudian kita buat target kuat tekan awal sebesar 45 pascal. Kemudian standar deviasi kita ambil 4 megapascal. Ya, semakin kecil data dari standar deviasi menandakan bahwa kita sebagai engineer semakin percaya diri bahwa
campuran beton yang kita buat itu homogen. Kemudian kita hitung nilai marginnya, di mana menggunakan rumus yang tadi saya ambil salah satu saja, yakni 1,34 dikalikan standar deviasi, sehingga ketemu hasilnya 5,36 megapascal. Kemudian kuat tekan rata-ratanya adalah Fj aksen ditambah nilai margin, sehingga ketemu hasilnya 50,35 megapascal. Langkah kedua adalah menentukan nilai SLAM, kadar air bebas, dan kadar semen. Di mana untuk nilai SLAM kita tentukan atau kita rencanakan sebesar 120 mili. Kemudian ukuran maksimum agregat kasarnya sebesar 20 mili. Kemudian Pennenes modulus pasirnya sebesar 2,46. Kemudian kita hitung kadar air bebasnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, pada tabel 6.4 ini disediakan tabel untuk menentukan kadar air. Nah, di sini saya sudah memiliki versi yang satuannya sudah matriks, saya sudah buat. Kemudian kita lihat nilai selamnya. Nah, kurang lebih nilai selam kita berada di sini ya, 76,2 hingga 101,6 mm. Kemudian ukuran maksimum agregatnya adalah 19 mili. Kemudian dari sini, dari nilai selam kita tarik garis ke sebelah kanan. Kemudian dari angka 19 ini atau ukuran maksimum agregatnya kita tarik garis ke bawah, sehingga ketemu nilai kadar air bebasnya sebesar 181 kg per meter kubik. Setelah itu kita menentukan kadar udara, di mana kadar udaranya kita lihat di sini. Nah, kadar udaranya kita lihat sesuai dengan ukuran maksimum agregat kita. Nah, ini sebesar 2%. Kemudian kita menentukan faktor air semen. Nah, di SCI sudah menyediakan tabel untuk menentukan faktor air semen. Nah, ini satuannya matriks. Kalau satuan aslinya masih berbentuk seperti ini masih PSI. Nah, seperti itu nanti bisa kalian sesuaikan sendiri. Nah, di sini sudah saya buat dalam satuan matriks. Pada tabel untuk menentukan faktor air semen, kita diberikan dua pilihan, yakni dengan HRWRA dan tanpa HRWRA. HRWRA ini adalah High Range Water Reducing Admixture atau bahan tambahan admixture yang mengurangi kebutuhan air dalam adukan beton, atau dalam tanda kutip SCI menyediakan di sini dengan menggunakan obat pada beton, kemudian tanpa menggunakan obat pada beton. Oke, pada kasus kali ini kita tanpa menggunakan obat atau admixture pada beton itu sendiri. Kemudian kita lihat ukuran maksimum agregatnya adalah 19 mili. Nah, kemudian kita tentukan nilai FCR kita. Nah, itu dari awal sudah kita rencanakan sebesar 50,35 megapascal. Kurang lebih 50,35 megapascal berada di antara 48,26 dengan 55,16 megapascal, sehingga nilai tersebut harus kita interpolasi seperti itu. Sehingga dari sini ya kita tarik garis ke sebelah kanan, sehingga nilai faktor air semen kita berada di antara 0,4 nah, karena dan 0,33 karena nilai 50,35 berada di antara nilai ini, sehingga ketemu nilainya setelah kita interpolasi sebesar 0,37. Kemudian kita akan mencari kadar semen, di mana rumus dari kadar semen itu sendiri adalah kadar air bebas dibagi dengan faktor air semen, sehingga 181 dibagi 0,37 ketemu hasilnya
490 kg per meter kubik. Langkah selanjutnya atau langkah ketiga adalah menghitung kebutuhan agregat kasar dan halusnya, di mana draw agregat kasar kita dari hasil pengujian lab sebesar 1451 kg per meter kubik. Kemudian kita menentukan prosentase volume agregat kasar kita. Kita klik di sini. Nah, di SCI 211.4R strip 08 ini menyediakan untuk rekomendasi volume dari agregat kasar per unit volume, di mana untuk ukuran 3/4 inch atau 19 mili, nah kurang lebih volumenya sebesar 0,72, sehingga nilai tersebut kita ambil. Kemudian kadar agregat kasarnya, nah ini kita hitung dengan rumus draw agregat kasarnya kita kalikan dengan prosentase volume agregat kasar sesuai dengan tabel rekomendasi ACI, sehingga ketemu hasilnya adalah 1045 kg per meter kubik. Kemudian kita menghitung kebutuhan agregat halus metode volume absolut. Nah, pada mutu normal dan gunakan metode ACI memberikan dua contoh perhitungan, yakni bisa menggunakan berat beton segar dan kemudian bisa menggunakan metode volume absolut. Nah, kalau di mutu tinggi, nah itu SCI sudah menghapusnya, sehingga kita fokus menggunakan metode volume absolut, di mana rumusnya adalah berat dari kebutuhan material dibagi dengan berat jenis material itu sendiri. Nah, untuk volume air bebasnya, nah kita ketahui bahwa kebutuhannya adalah 180 dibagi dengan berat jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik, sehingga volumenya adalah 0,181 meter kubik. Kemudian untuk volume semen, nah kebutuhan di awal adalah 490 kg dibagikan berat jenisnya tadi di properties material awal. Nah, berat jenisnya adalah 3,150 ton per meter kubik. Nah, itu nilai ton itu kita rubah ke kilogram sehingga menjadi 3150 kg per meter kubik, sehingga ketemu volumenya adalah 0,156 meter kubik. Kemudian volume agregat kasarnya yakni 1045 kg dibagi dengan berat jenisnya 2400 kg per meter kubik, sehingga hasilnya 0,435 meter kubik. Kemudian kita hitung volume udaranya sebesar 2%, sehingga hasilnya 0,02 meter kubik. Kemudian total volume beton tanpa agregat halusnya, nah kita jumlahkan dari volume air bebas, semen, agregat kasar, kemudian volume udaranya, ketemu hasilnya 0,792 meter kubik. Baik, untuk menghitung volume agregat halus dalam 1 meter kubik adalah 1 dikurangi dengan total volume beton tanpa agregat halusnya dengan perhitungan awal ini, sehingga ketemu hasilnya 0,208 meter kubik. Sehingga kebutuhan agregat halus dalam 1 meter kubik adalah volume agregat halus tersebut kita kalikan berat jenisnya, sehingga ketemu hasilnya 516 kg per meter kubik. Kemudian kita rekapitulasi hasil perhitungan kita menggunakan metode volume absolut. Nah, untuk air membutuhkan 181 liter per meter kubik. Kemudian untuk semennya membutuhkan 490 kg meter kubik. Dan untuk pasirnya membutuhkan 516 kg per meter kubik. Serta kerikil atau koronnya membutuhkan 1045 kg per meter kubik. Dan jadilah mutu beton dengan FC aksen 45 megapascal sebelum mengalami penyesuaian.
Kemudian, langkah keempat adalah penyesuaian kadar air, di mana agregat yang digunakan dalam perhitungan MIG design adalah agregat dalam kondisi kering atau dry. Namun dalam aplikasinya, agregat yang digunakan harus dalam kondisi SSD atau Saturated Surface Dry. Jika agregat yang digunakan tidak dalam kondisi SSD, maka diperlukan penyesuaian kadar air agregat dengan rumusan sebagai berikut, di mana penyesuaian air adalah minus kebutuhan agregat dikalikan kelembaban yang dikurangi penyerapan. Langkah awal, kita menghitung kebutuhan air untuk agregat halus dan kasarnya. Untuk kelembaban agregat halusnya sebesar 3%, dan kemudian untuk penyerapan agregat halusnya sebesar 4,57%, dan kita lihat ternyata agregat halus kita kekurangan air. Sehingga penyesuaian air agregat halusnya adalah minus 516 dikalikan 3% dikurangi 4,57%, sehingga hasilnya 8,1 kg per meter kubik. Nah, ini sifatnya air ditambahkan. Kemudian kelembaban agregat kasarnya sebesar 1% dan penyerapan agregat kasarnya sebesar 0,35%. Dan kita lihat material kita dalam kondisi basah. Nah, sehingga penyesuaiannya adalah minus 1045 dikalikan 1% kurangi 0,35%, sehingga hasilnya minus 6,8 kg per meter kubik, dan ini sifatnya air kita kurangi. Sehingga kebutuhan air total dan menggunakan metode volume kita, nah ini kebutuhan air awal kita tambahkan dengan penyesuaian untuk agregat halus dan ditambahkan penyesuaian untuk agregat kasarnya, sehingga hasilnya ketemu 182,3 kg per meter kubik. Kemudian langkah kelima adalah penyesuaian kadar agregatnya. Adanya penyesuaian kadar air menyebabkan kadar agregat juga perlu disesuaikan agar volume beton yang dihasilkan tidak berubah, di mana rumus dari penyesuaian agregat tersebut adalah kebutuhan agregat kita kalikan dengan kelembaban itu sendiri, sehingga kelembaban agregat halusnya sebesar 3% dan penyesuaian agregat halusnya adalah 516 dikalikan 3%, sehingga hasilnya 15,5 kg per meter kubik. Sehingga kebutuhan total agregat halusnya adalah 516 ditambah 15,5, sehingga hasilnya adalah 531,5 kg per meter kubik. Kemudian kita akan menghitung kebutuhan kadar dan agregat kasar baru, di mana kelembaban agregat kasarnya 1% dan penyesuaian agregat kasarnya adalah 1045 dikalikan 1%, sehingga hasilnya adalah 10,5 kg per meter kubik, sehingga kebutuhan total agregat kasarnya adalah 1045 ditambah 10,45, sehingga hasilnya adalah 1055,5 kg per meter kubik. Kemudian langkah ke-6 adalah rekapitulasi hasil perhitungan akhir campuran beton, di mana airnya menjadi 182,3 liter per meter kubik. Untuk semennya tetap tidak mengalami perubahan, ini sebesar 490 kg per meter kubik. Kemudian pasirnya sebesar 531,5 kg per meter kubik, dan gerigelnya sebesar 1055,5 kg per meter kubik. Langkah yang ketujuh adalah rekapitulasi perbandingan material, di mana perbandingannya adalah kebutuhan material dibagi dengan jumlah semen. Jadi di sini kita bandingkan perbandingan material terhadap berat semen, di mana untuk sebelum penyesuaian untuk pasir
sebesar 1,1, kerikilnya 2,1 dan airnya 0,37. Dan setelah penyesuaian, nah untuk nilai pasir kurang lebih hampir sama, tapi untuk kerikil ini bertambah menjadi 2,2 dan untuk airnya masih tetap. Dalam pelaksanaan pekerjaan beton di lapangan, seringkali terjadi kendala dalam penerapan hasil desain campuran yang berbasis satuan berat atau kilogram per meter kubik. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan konversi perhitungan ke dalam satuan yang lebih praktis, seperti sak semen dan timba cat 20 liter. Timba pil cat 20 liter seringkali digunakan oleh para tukang dalam menakar material semen dan pasir di lapangan atau di proyek. Kemudian, yang langkah ke-8 adalah aplikasi praktis di lapangan, di mana kita menguji berat volume air rata-rata dalam menggunakan timbangan pilcat 20 liter. Dan kemudian untuk satu timba pilcat yang berisi air penuh itu kurang lebih sama, yakni 20 kg. Kemudian untuk berat volume semen rata-rata, nah kurang lebih 29 kg. Dan untuk berat volume agregat harusnya sebesar 30 kg. Dan berat volume agregat kasarnya sebesar 28,5 kg. Nah, kita cek hasil pengujian kita. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan ini untuk material semen, ini untuk material pasir, dan ini untuk agregat kasar atau koralnya. Kemudian kita akan mengunci material hasil uji dengan timba pilcat terhadap semen 40 kg atau satu sak semen, di mana tukang lebih suka memasukkan satu sak semen yang beratnya 40 kg utuh ke dalam molen. Nah, itu harus kita pertimbangkan dan harus kita kunci, kurang lebih seperti itu. Nah, penguncian materi ini bertujuan untuk mempermudah pekerjaan para tukang atau para engineer dalam membuat mutu beton dengan kekuatan tertentu. Di mana untuk perbandingan airnya, yakni berat semen dibagi dengan berat volume air rata-rata sehingga ketemu hasilnya 2. Maksudnya di sini dalam mencapai 40 kg atau 40 liter kita membutuhkan 2 timba pil cat yang 20 liter. Kemudian untuk semennya, nah ini membutuhkan 1,4, jadi semen 40 kg tersebut, nah kalau ditakar ke dalam timba pilcat, nah itu kurang lebih volumenya 1,4. Kemudian untuk agregat halusnya, nah ini kurang lebih 1,3. Kemudian untuk agregat kasarnya sebesar 1,4. Kemudian, nah kita mengambil ya perbandingan material terhadap semennya. Nah, untuk air sesuai dengan faktor air semen, yakni sebesar 0,37. Kemudian untuk semennya, karena kita menggunakan satu sak semen, sehingga hasilnya adalah 1. Kemudian pasirnya itu perbandingannya 1,1 dan untuk koralnya sebesar 2,2. Kemudian perhitungan kebutuhan takaran yang tepat dalam menggunakan timba pilcat 20 liter, di mana nilai yang tadi, nah, nilai penguncian terhadap satu sak semen tersebut dikalikan dengan perbandingan air terhadap semen, sehingga hasilnya adalah 0,7 timba pilcat 20 liter. Dan untuk semennya, satu sak semen, dan kebutuhan pasirnya ketemu 1,4 timba pilcat 20 liter, dan untuk koralnya ketemu 3 timba pilcat 20 liter. Nah, kurang lebih aplikasi praktis di lapangan seperti ini, dan ini merupakan takaran yang tepat untuk membuat mutu beton
45 megapascal atau setara dengan K500. Kemudian kita akan melihat aspek ekonomi campuran beton yang sudah kita buat, baik beton mutu normal dan beton mutu tinggi. Nah, kemudian kita lihat, ya, kita rangkum terlebih dahulu kebutuhan materialnya untuk beton mutu normal dan beton mutu tinggi. Kemudian kita kalikan dengan harga satuan. Nah, sehingga ketemu harga total baik untuk beton mutu normal dan mutu tinggi. Nah, jika dilihat dari harganya, kurang lebih selisih antara harga beton mutu normal dan beton mutu tinggi itu memiliki selisih yang sedikit. Jadi nilai ini akan menjadi pertimbangan kita sebagai engineer dalam melaksanakan atau menentukan keputusan. Demikianlah proses lengkap menyusun mix design beton mutu tinggi 45 megapascal dan menghitung harga pokok produksi atau HPP. Semoga materi ini membantu adik-adik mahasiswa memahami konsep teknis sekaligus manajemen biaya dalam pekerjaan beton. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.